Dan saya Putri Askia. Dan saya Muhammad Ryan Faisal. Di sini kami akan menyampaikan materi, yaitu yang berjudul Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia. Tujuan materi ini yaitu mengetahui pengertian dan asas pembentukan perundang-undangan. Yang pertama, kami akan menyampaikan pengertian dan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Pengertian pembentukan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup perencanaan, pembuatan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek material atau substansial, yaitu isi dari suatu perundang-undangan. Yang kedua, aspek formal atau prosedural, yaitu proses kegiatan pembentukan perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas yang baik. Menurut I.C. van der Vlies, dalam bukunya yang berjudul Handbook Wetgeving terdiri atas asas formal dan material. Adapun asas formal yaitu mencakup yang pertama, asas tujuan yang jelas, yaitu mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Yang kedua, asas organ atau lembaga yang tepat, yaitu pembentukan perundang-undangan harus dibuat oleh yang berwenang. Yang ketiga, asas perlunya pengaturan, yaitu alternatif untuk menyelesaikan masalah atau dalam bidang pengaturan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu pembentukan perundang-undangan berdasarkan perhitungan, agar nantinya dapat berlaku dengan efektif, karena telah mendapat dukungan baik secara filosofi, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas berikut. Yang pertama, asas kejelasan tujuan, yaitu pembuatan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, asas kelembagaan, yaitu undang-undang harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, asas kesesuaian, yaitu materi sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan, yaitu memperhitungkan efektivitas di masyarakat. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu dibuat karena dibutuhkan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, asas kejelasan rumusan, yaitu rumusan yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketujuh, asas keterbukaan, yaitu proses transparan dan terbuka bagi masyarakat. Yang pertama, pengayuman berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebangsaan, yaitu setiap materi perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Keenam, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Yang ketujuh, keadilan, yaitu setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat antara lain agama,
ras, suku, golongan, gender, dan status sosial. Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang kesepuluh, keseimbangan, keserasian, keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.